Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya, dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada. Kalau ada kiai yang menentang nasab habaib, berarti juga menentang nasab Wali Songo. Nah, ini kan gak punya adab ya. Iso moco kitab tapi bikin tabligh kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber semuanya, seluruh penonton semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan kepada kita semua. Dan tentunya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi rizki untuk selalu cinta, mahabbah terhadap keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur manapun. Kita tahu dari ceramah ataupun tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa nasab habaib dari marga Alawiyyin, dari Bani Alawiyyin ini belum terbukti secara ilmiah untuk bersambung dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan di dalam kitab yang mendekati pada masa-masa itu, yakni pada abad 45 Ilahirihi itu tidak menulis yang namanya Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir. Yang ada itu malah pada masa-masa belakang, jauh beberapa abad setelahnya. Ini berawal katanya dari tuduhan Habib Bahar yang menyatakan bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada, sebagaimana kita dengarkan ceramah di awal itu. Makanya dari pihak Kiai Imaduddin dan yang tergabung dalam kelompok beliau ini menyatakan bahwa nasab Alawiyyin sebagaimana yang telah saya ceritakan di awal itu, bahwa nasab Alawiyyin yang mana ini adalah batangnya, sumbernya Habib-Habib yang ada di Indonesia mayoritas itu dari Alawi bin Ubaidillah ini, karena Ubaidillah tidak terkonfirmasi, tidak ada di kitab-kitab yang muktabar waktu itu bahwa Ubaidillah ini putranya dari Ahmad Al-Muhajir, maka status kehabiban orang-orang Indonesia ini tidak terbukti secara ilmiah. Begitu kata beliau. Untuk membuktikan hal ini, silahkan para Habib, para turunan Alawiyyin ini merasa keturunan Rasulullah, silahkan melakukan tes DNA begitu yang tersebar di dunia maya dan mendatangkan secara silsilah nasab yang otentik berdasarkan kitab-kitab yang al-mu'tabarah. Sebenarnya saya menanggapinya begini. Dari dulu ulama-ulama kita, ulama-ulama yang sudah diakui oleh dunia, semisal Imam As-Sakhawi ini dalam kitab Ad-Dhau'ul Lami, di situ beliau menjelaskan bahwa Alawi ini putranya Ubaidillah, Ubaidillah ini adalah putranya Ahmad Al-Muhajir. Nah, ini bisa dilihat, yang saya garis bawahi itu adalah Ibnu Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq itu. Jadi As-Sakhawi dalam kitab Ad-Dhau'ul Lami ini sudah menyebutkan bahwa Ubaidillah itu putranya Ahmad, Imam Ahmad bin Isa itu. Beliau ini hidup pada abad 9. Beliau itu adalah al-mu'arrikh. Beliau adalah seorang ahli sejarah, bukan ulama kaleng-kaleng. Ingat, ini bukan ulama kaleng-kaleng. Diibaratkan dokter, ini sudah spesialis sejarah. Kemudian dokter spesialis kedua adalah Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau salah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau adalah murid dari Imam Zakaria, Syekh Zakaria Al-Ansori. Dan Zakaria Al-Ansori ini adalah murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti
Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah murid cucu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau di dalam kitabnya menjelaskan, mengisbatkan, menetapkan bahwa Alawi putranya Ubaidillah, Abdullah ya, di situ tertulis Abdullah, kemudian di catatan kakinya itu Ubaidillah. Nah, putranya siapa? Abdullah atau Ubaidillah ini putranya Ahmad bin Isa. Nah, ibaratnya begini, Imam As-Sakhawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau yang keilmuannya, kealimannya sudah diakui oleh dunia. Siapa yang tidak kenal As-Sakhawi kalau di kalangan pesantren, kalangan NU? Siapa yang tidak kenal Ibnu Hajar Al-Haytami, murid Zakaria Al-Ansori, sang murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau sangat terkenal di kutub-kutub Syafi'iyah di kalangan para santri ini. Bahkan beliau ini yang juga mengatakan membela tentang hukum perayaan Maulid itu. Nah, ketika beliau menjelaskan bahwa Ubaidillah Alawi ini adalah betul-betul bernisbatkan nasabnya bersambung terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedua orang ini, As-Sakhawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami ini menjelaskan, menetapkan, mengisbatkan bahwa Alawi itu adalah sambung nasabnya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain, dari Ahmad Al-Muhajir ke Ubaidillah ke Alawi. Ini sudah ibaratkan dokter, ini sudah dokter spesialis. Ya silahkan sekarang teman-teman para netizen itu silahkan sekarang bebaslah untuk memilih. Mau memilih ulama sekaliber Zakaria Al-Ansori dan Imam As-Sakhawi, juga ulama-ulama dunia sebagaimana Habib Ali Al-Jufri, Habib Omar, kemudian dan Habib-Habib yang lain yang ada di Indonesia, termasuk itu yang menyatakan bahwa nasab mereka itu adalah bersambung terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur yang dipermasalahkan, yang disangsikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, yaitu dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, silakan diibaratkan kita dokter, kita mau ke dokter spesialis yang sudah terbukti atau ke dokter misalnya baru lulus, misalnya ngarang skripsi, silahkan. Demikian pun juga yang tidak percaya terhadap nasab Wali Songo misalnya, bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada, padahal nasab beliau itu juga tertata rapi, bahkan ada robitohnya mungkin sebagaimana Alawiyah itu, ada kumpulannya itu, di Madura juga ada seperti itu. Jadi kalau yang dipermasalahkan misalnya satu orang, oknum Habib katakanlah begitu, maka dia sendirilah yang harus diminta pertanggungjawabannya. Jangan menebang pohonnya. Kalau menebang pohonnya ini sangat berbahaya, bisa bergoyang semuanya itu. Jadi kalau batangnya yang ditebang, yang namanya Imam Ubaidillah yang menurunkan semua Bani Alawi ini yang ditebang, maka tumbang semuanya. Semua habaib tumbang semuanya yang bernasab melalui jalur Ubaidillah, termasuk ulama-ulama besar. Lalu pertanyaannya, apakah semua ulama mu'arri ahli sejarah semisal Ibnu Hajar Al-Haytami, As-Sakhawi dan para ulama, para habaib yang menjelaskan nasabnya seperti itu, Ubaidillah maksudnya, itu ibaratkan dokter magang seperti itu ya, masih coba-coba ngarang sejarah, bukan spesialis.